Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang web-based learning. Perkenalkan, saya Neneng Koriko Malasari dengan NPM 623220032. Saya Rizka Putri Nabila dengan NPM 623220029. Saya Sinurina Rahmat dengan NPM 623220016. Saya Entusa Amarina dengan NPM 623220027. Saya Jaya Regwinandi dengan NPM 623220002. Saya Riki Ahmad Faisal dengan NPM 623220020. Saya Muhammad Zulfan Hamka dengan NPM 623220026. Pengertian web. Secara terminologi, web atau website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs. Web ditemukan oleh Sir Timothy John Tim Berners-Lee yang ditemukan sekitar tahun 1980-an. Web-based learning adalah proses belajar mengajar yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet sehingga sering disebut juga dengan e-learning. Nopi Hidayati menjelaskan bahwa e-learning adalah proses instruksi yang melibatkan pengguna peralatan elektronik dalam menciptakan, membantu perkembangan, menyampaikan informasi, dan memudahkan proses mengajar di mana siswa sebagai pusatnya, serta dilakukan secara interaktif kapanpun dan dimanapun. Menurut Nopi Hidayat, e-learning dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, computer-based training. Computer-based training merupakan era di mana aplikasi e-learning mulai bermunculan yang berjalan dalam PC dan CD-ROM. Yang kedua ada LMS, yaitu Learning Management System. Merupakan suatu era di mana aplikasi e-learning sudah mulai menggunakan internet di seluruh dunia sehingga informasi dapat dijangkau dengan cepat dan akurat. Dan yang terakhir ada aplikasi e-learning berbasis web. Di mana aplikasi ini e-learning sudah semuanya menggunakan web secara total, baik oleh pelajar maupun pengajar. Prinsip pembelajaran berbasis web. Yang pertama ada interaksi. Interaksi berarti kapasitas komunikasi dengan orang lain yang tertarik pada topik yang sama atau menggunakan web yang sama. Hal ini berarti mereka terlibat pada pembelajaran berbasis web tidak berkomunikasi dengan mesin, melainkan dengan orang lain, baik pengajar ataupun peserta, yang kemungkinan tidak berada pada lokasi atau waktu yang sama. Yang kedua ada ketergunaan. Ketergunaan berarti bagaimana peserta mudah menggunakan web. Terdapat dua hal penting dalam prinsip ketergunaan ini. Yang pertama ada konsistensi dan kesederhanaan. Intinya adalah bagaimana pengembangan pembelajaran berbasis web ini dapat menciptakan lingkungan yang sederhana dan konsisten sehingga peserta tidak mengalami kesulitan. Yang terakhir ada relevansi. Relevansi diperoleh melalui kecepatan dan kemudahan. Setiap informasi yang ada dalam web hendaknya dibuat sangat spesifik untuk meningkatkan pemahaman pembelajaran dan mengurangi ketimpangan. Untuk faktor pendukung ada 3 poin, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah menikmati penggunaan internet. Yang kedua adalah pertimbangan dan perencanaan. Dan yang ketiga adalah dapat mengimplementasikan kurikulum. Adapun 3 fungsi web-based learning, yang pertama ada komplement atau pelengkap, yang kedua ada suplemen atau tambahan, dan ketiga ada substitusi atau pengganti. Manfaat pembelajaran web-based learning. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi, yang kedua ada meningkatkan kompetensi, yang ketiga ada meningkatkan interaksi pembelajaran, yang keempat ada keterbatasan tenaga, dan yang kelima mengatasi masalah-masalah. Dari web-based learning ada 3. Yang pertama, web mencakup jangkauan pelajar yang lebih luas karena dapat diakses oleh semua orang, semua pelajar di seluruh dunia, di negara manapun. Yang kedua, bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun karena internet bersifat fleksibel dan mudah untuk diakses. Dan yang terakhir, hemat biaya karena hanya memerlukan alat elektronik seperti gadget dan internet, tidak memerlukan ruangan seperti kelas atau sekolah. Kekurangan dari web-based learning adalah membutuhkan usaha lebih dalam mempersiapkan suatu pembelajaran. Memperhatikan sisi pedagogik dari suatu materi, dan peserta didik perlu lebih dimotivasi dan diorganisasikan. Jadi kesimpulannya adalah web-based learning atau e-learning adalah salah satu metode
jarak jauh yang memanfaatkan internet. Di situ para siswa dituntut untuk belajar lebih mandiri karena tidak diawasi oleh guru ataupun dosen. Karena siswa bisa belajar di rumah ataupun di sekolah secara tanpa tatap muka dengan dosen. Sekian, terima kasih. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.